Kenapa manusia tuh cenderung nggak menyukai sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, atau mengecewakan, atau sedih, atau segala macam. Nggak menyukai, nggak mau di posisi itu gitu. Dibanding dengan di posisi bahagia, senang, happy, dan sebagainya. Kenapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam budaya, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Heri Fandaru, di channel Sinau Urip. Oke, kita jawab pertanyaan yang di depan tadi. Kenapa manusia lebih memilih untuk berada di state bahagia, damai, sejahtera, dan sebagainya, yang biasanya dalam konteks mungkin ya berkelimpahan dan segala macam, daripada berkekurangan, sedih, kecewa, dan lain-lain gitu. Kenapa gitu? Apakah itu memang seharusnya seperti itu, atau ada sesuatu yang menjadi dasar kenapa harus seperti itu? Bingung kan? Oke, mari kita bahas sedikit, tapi ini sesuai dengan pengalaman saja dan pengamatan saya sendiri yang mungkin bisa benar atau bisa jadi salah gitu. Tapi buat saya salah dan benar itu adalah sebuah proses belajar yang terus jadi kita nggak bisa salah terus atau benar terus, jadi belajar ya, berproses ya. Oke, mungkin bisa nanti kalau misalkan ada salah-salah boleh dikomentari. Jadi kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi ya, jadi semuanya itu karena doktrin atau dogma yang diberikan kepada kita sejak kecil. Yang ini tuh nggak enak, yang ini tuh gak baik, yang ini tuh menyeramkan, yang ini tuh sedih, yang ini tuh itu rasa-rasa identitas, semuanya itu identitas state of emotion atau bentuk dari pikiran manusia, energi di mana energi itu menggumpal, misalkan itu diajarkan ke kita dari kecil. Misalkan orang tua kita, mungkin lingkungan kita, sekolah, ini benar, salah, baik, buruk, dan sebagainya macam. Itu bagus untuk awal mengenal sebuah kehidupan gitu. Jadi tapi ketika kita sudah mengalami mungkin agak dewasa, lalu kita mengalami sebuah problem dan sebagainya, kita harus kritis. Jadi mempertanyakan ulang ya, apakah ini benar? Apakah ini salah? Apa itu kebenaran? Apa itu kesalahan dan sebagainya? Apa itu baik? Apa itu buruk? Nah, itu kita harus kritis, mencari sesuatu, gampangannya mencari kebenaran sejati gitu loh. Jadi akhirnya nanti ketemu pada akhirnya bahwa baik buruk, benar salah, dan bahagia sedih atau apa segala macam. Jadi itu sebenarnya sebutan dari dualitas positif dan negatif. Itu akan mulai luntur dan lebur. Nah, ketika itu sudah lebur, kita mengalami dua-duanya, itu menerima gitu. Nah, menerima artinya tuh kita sedih juga, ya sedih sebentar gitu kampanye. Ya mungkin kita nggak bisa benar-benar hilang, itu nggak bisa manusiawi, karena itu ada di state hormon yang diproduksi itu, misalkan kortisol, otomatis akan kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran itu ada, tapi kita nggak lama-lama mempertahankan state atau hormon itu gitu. Nah, itu bisa diakalin lah gitu ya. Jadi mau pilih yang mana. Nah, jadi kenapa kok cenderung memilih yang bahagia aja? Ya itu balik lagi jawabannya karena dari kecil kita udah diajarkan hidup itu untuk mencari kebahagiaan gitu. Kebahagiaan itu, bagaimana cara mencari kebahagiaan gitu. Biasanya ada syarat-syarat kan. Kalau kamu ketemu orang yang kamu sayangi, kamu cintai, kamu sukai, dalam artian tuh sesuai ya imajinasi. Kalau laki-laki mungkin imajinasi visual, mungkin cantik terus segala macam bla bla bla. Kamu bahagia gitu. Terus kamu punya harta, punya duit banyak, kaya, bahagia. Nah, itu syarat-syarat yang biasanya diajarkan dari kecil gitu kan. Nah, bagaimana cara menempuh itu? Dengan sekolah, dengan belajar, bla 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 gitu. Nah, itu biasanya sekolah kan ada penderitaan ya. Penderitaan tuh nggak mau diterima gitu, nggak mau dinikmati, dan itu mengajarkan kita bahwa kita nggak menikmati proses, tapi akhirnya mengejar selalu hasil. Dan itu pola itu terbawa terus sampai dewasa, dan akhirnya mau ngapain apapun itu kita nggak menikmati proses, nggak menjalani dengan sadar proses itu, tapi yang penting hasilnya harus ini, target, karena itu yang membuat bahagia, semacam itu. Nah, padahal ajaran setiap agama atau spiritual itu sebenarnya kan bersyukur ya. Bersyukur, ikhlas, itu artinya kita menerima segala sesuatu, baik itu enak, nggak enak, sakit, sedih, itu harus diterima, harus dirasakan, karena nggak mau itu harus terjadi. Nah,
Tapi pada prinsipnya, pada umumnya semuanya itu kayak kita menolak gitu. Jadi yang nggak enak, yang menyedihkan itu kita tolak. Kita tolak atau sakit kita tolak. Misalkan, "Ya Allah ya Tuhan, kenapa nggak sembuh-sembuh sih? Kenapa Kau, eee, jadikan aku begini? Kenapa aku harus menimpa ini? Bla bla bla." Jadi kita tolak semua gitu. Padahal sebenarnya itu kan, efek dari tindakan kita sendiri gitu ya, pikiran kita. Nah, makanya kenapa, kita harus, saya nggak mendoktrin sih, tapi ini pelajaran saya. Jadi pelajaran buat diri saya, proses belajar juga gitu. Jadi memang selama hidup itu kita belajar, memang belajar. Hidup itu adalah belajar kan, sinau urip, menjalani, menikmati semua proses dengan sadar. Nah, proses itu kan ada yang naik turun, ada kejungkir balik. Kalau kita belajar tuh kan ini ya, trial and error. Nah, kita pas errornya ini nggak mau menerima gitu loh. Nah, itu problemnya di situ. Padahal misalkan sakit ya udah diterima, ya kita bersyukur, sakit ini aku istirahat bla 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 dan segala macam, dienakin aja gitu. Terus apalagi gitu ya, mengalami apa namanya, kemalangan misalkan rezekinya apa namanya itu kehilangan uang atau segala macam, ya dialami aja gitu. Terus atau apa namanya, ada yang nggak enak lah, pokoknya sesuatu yang nggak mengenakan, ya mau yang kecil atau yang intensitasnya besar, ya dialami saja, disyukuri, dialami dengan penuh kesadaran bahwa diri ini sebenarnya hanya sebuah wadah yang bisa menerima energi apapun gitu. Jadi baik buruk telan, itu lama-lama nanti kita lebur dengan dualitas dan akhirnya menjadi lebih wise itu menyikapi segala sesuatu. Nah, kalau udah lebur, akhirnya kalau udah pernah ngerasain kayak semacam antara bahagia dan sedih itu rasanya tuh biasa aja gitu, itu berarti ya hidup yang tenang gitu, hidup yang lebur dengan dualitas. Jadi apa ya istilahnya ya, kayak apa ya, akhirnya kalau orang Jawa bilang itu sakdermo nglakoni. Jadi sakdermo nglakoni itu ya udah lakukan saja, just do it. Sakdermo nglakoni, satu lagi saya lupa, sakdermo nglakoni. Nrimo ing pandum sakdermo nglakoni. Jadi menerima ing pandum itu menerima segala sesuatu ya, udara, air, rezeki, semuanya yang diberikan, mau itu yang diberikannya itu pakai dipukul atau pakai apapun gitu. Dipukul misalkan kayak kita kayak kebanjiran itu kan kayak dipukul ya, gampangannya kayak gitu, atau air yang dari keran itu kan beda. Tetap kita terima gitu, semua diterima, mau yang nggak enak diterima, namanya itu kan rezeki. Kita syukuri, kita terima, itu adalah nerimo yang pandum. Jadi ikhlas menerima dengan rasa syukur yang tidak membutuhkan syarat apapun. Nah, sakdermo nglakoni itu artinya kita adalah mengerjakan sesuatu yang sesuai kapasitas. Misalkan profesinya melukis atau profesinya apalah macam itu, kita kerjakan itu tek 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 dengan kesadaran bekerja. Ya udah bekerja, produktif gitu, tanpa berpikir aku harus mendapatkan ini dengan mengerjakan ini. Nah, kalau itu kita udah pikirannya udah kemana-mana tuh, itu yang menyebabkan penderitaan, ya kan? Nah, itu kita bekerja misalkan ngelukis, ya udah ngelukis aja, saya nggak perlu berpikir karya ini harus bagus dan laku. Nah, itu loh, bagus-bagus aja. Karya ini saya menikmatinya, saya bikin ceritanya begini bla bla. Tahu-tahu pas nanti pas mau jadi, surprise. Keren juga ya, bahagia kan pasti kan. Tapi prosesnya juga bahagia, hasilnya bahagia. Nah, itu yang proses dan apa namanya, proses itu loh yang berkepanjangan itu, apa yang kita produksi kan positif ya energinya. Itu yang akan mengundang rezeki. Tiba-tiba ada orang pas pameran laku misalnya kayak gitu-gitu. Itu sering kejadian kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak bisa menarget rezeki datangnya kapan, itu nggak bisa. Ya bisa pun itu nggak bisa benar-benar 100%. Karena kalau misalkan malah seringnya itu, kalau kita punya target persen, itu yang dapatnya tuh malah mungkin di bawahnya gitu. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sadar, mengalir, kayak misalkan saya ngelukis, wah ini bagus banget nih kalau pakai ini segala macam, itu sadar, mengalir, menikmati, itu rezekinya itu yang saya sering alami ya, nggak terduga gitu. Jadi tiba-tiba laku dibeli dengan harga lebih mahal, atau mungkin dapat rezeki lain selain dari lukisan itu bisa berkali-kali lipat. Nah, misalkan contohnya kayak gitu. Jadi memang sebenarnya manusia itu diciptakan ya untuk menikmati gitu, menikmati sebuah perjalanan kehidupan yang memang sudah apa ya, sudah ada tracknya. Jadi sebenarnya tracknya itu kita tinggal milih mau kanan kiri apa yang mana gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kodok itu adalah desain tubuh kita. Ini memang aslinya begini gitu. Jadi nggak cuma fisik ya, tapi dari struktur energi, bagaimana alirannya, membentuk orang seperti apa,
karakteristik seperti apa, ciri-ciri seperti apa, bagaimana pola-pola dia memecahkan masalah dan segala macam, itu adalah kodok atau desain tubuh kita. Dan setiap orang tuh berbeda, itu unik banget gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong zodiak atau apa, itu pola-pola kemiripan, tapi aslinya setiap orang detail-detailnya beda. Nah itu adalah kodok, itu nggak bisa diubah karena itu udah aslinya bawaannya dari sana. Tapi takdir itu kita boleh milih kanan atau kiri gitu, tergantung nih. Ke kiri itu kita pikirannya negatif mulu, kalau kanan tuh pikirannya positif mulu, atau kita imbang dua-duanya, nggak masalah semuanya. Itu proses kita memilih dan semuanya ada konsekuensinya. Nah tinggal gitu aja. Tapi trik-triknya bagaimana biar kita lebih tenang, ya enaknya sih ya kita jalannya di tengah. Jadi kalaupun ke kanan sedikit, ke kanan ekspektasi ya, itu nggak usah terlalu berekspektasi, sedikit aja nggak apa-apa gitu. Ke kiri juga sedikit. Jadi paling nggak goyang, itu kan ihdinas siratal mustaqim kan kayak gitu. Jadi goyangan dikit-dikit lah gitu. Jadi nggak yang kalau lurus banget kan agak sulit ya. Kalau lurus banget mungkin goyang-goyang tapi nggak terlalu bergoncang, kira-kira begitu. Nah itu kira-kira ya obrolan ngalor ngidul. Semoga ini juga ada insight menjadi satu pembelajaran bersama. Ya buat siapapun. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu.